Selamat pagi saudara-saudari, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita mengawali renungan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mewahyukan kepada kami rahasia sabdamu melalui Santo Yohanes Rasulmu. Kami mohon semoga kami diberi akal budi yang jernih untuk memahami sabda kehidupan dengan cemerlang, diperdengarkan dalam pewartaan kabar gembira. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Melihat dan percaya. Saudara-saudari, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan, hari ini pesta Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Ia masuk dalam kelompok murid yang dikasihi oleh Yesus. Sebagai rasul, Yohanes tinggal dan mengalami pengalaman hidup bersama Yesus. Ia belajar banyak hal dan mengenal dengan pasti siapa itu Yesus. Yohanes sungguh mengalami kehadiran dan kasih Yesus secara pribadi. Berjalan bersama Yesus membuat Yohanes memahami bahwa setiap detail dari hidup dan karya Yesus adalah kasih. Itu tidak diperoleh semata-mata dari hasil melihat bagaimana sikap Yesus terhadap orang lain. Perjuangan bersama Yesus justru membuat Yohanes merasakan kasih Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Kehadiran Yesus merupakan jawaban untuk segenap kasih yang didambakannya. Maka bagi Yohanes itu spesial. Pengenalan dan pengalaman kasih itu memacu Yohanes untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus, dan kemudian ia tuangkan dalam Injilnya. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita dengar salah satu pengalaman rohani Yohanes bersama Yesus. Dikisahkan bahwa Maria Magdalena membawa kabar bahwa jenazah Yesus telah dicuri. Petrus dan Yohanes bergegas dengan cepat ke kubur dan mendapatkan bahwa kubur itu sudah kosong. Namun reaksi Petrus dan Yohanes beda. Petrus berpikir bahwa Yesus pasti sudah diculik, sedangkan Yohanes melihat dengan penuh keyakinan iman bahwa Yesus itu hidup. Ia melihat dan percaya. Masih dalam suasana Natal, perhatian kita masih tertuju pada Yesus, Sang Raja Damai. Tanpa mengurangi rasa gembira itu,
kita diajak untuk pandang Yohanes yang memberi kesaksian tentang Yesus, bukan berdasarkan sebuah andaian yang diterima dari orang lain, tetapi ia memberi kesaksian dari apa yang dialaminya sendiri bersama Yesus sang gurunya. Oleh karena itu, pesta Natal yang kita rayakan jangan hanya menjadi hari yang menggembirakan, tetapi sungguh membawa kita untuk masuk dalam pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Yesus Tuhan kita. Dengan demikian, kesaksian kita tentang Yesus Kristus sungguh-sungguh datang dari pengalaman kita akan kasih Allah Bapa melalui putranya Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Santo Yohanes Rasul, penulis Injil, doakanlah kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.